slide berikutnya ya. Selanjutnya ada sesi kedua, ada 4 kata juga ya. Yang pertama ada menyakiti, terus ada menyakitkan, terus ada kesakitan, dan terakhir ada penyakit atau penyakitan. Ini hari ini ya mungkin saya salah pilih tema kali ya, sakit ya. テーマ選び失敗ですね。もうこのコロナウイルスの問題でよく先の選んだんですね、ハリさん。Tapi ya saya pikir ini apa kata-kata yang ada di bahasa Indonesia Jepang, bahasa Indonesia tingkat dasar. Tapi artinya sebenarnya banyak gitu ya. Jadi mungkin belum semua bisa terpakai semua ya, tapi kita lihat dulu ya hari ini. Hai, oke. Selanjutnya kita lihat yang pertama adalah menyakiti. これはプラスsakitプラス愛ですね。いつも言ってますけれども、この愛という設備時はあれですね、方向性を表しますね。方向性。愛、方向性。Ya, saya sering bilang ya begitu ya. Ai itu方向性を表します。Saya sering bilang begitu. Karena memang begitu. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Dia ditinggalkan istri karena sering menyakitinya. Ya. De mata chotto nihongo no tokoro akai tokoro desu ne. Mimasu to mata chotto 2つの形がありますね。暴力を振るうと傷をつけるとかですね。傷つけるとかですね。そういう日本語がありますけれども。ちょっと幅が広いですね。Jadi makna katanya melebar ya, 広くなります。Contoh yang pertama, dia ditinggalkan istri karena sering menyakitinya. Ya, 彼はよく、暴力を振るっているから嫁に置いて行かれたと。嫁にapa ya bahasa Jepangnya apa ya? Ditinggalkan istri. 嫁に、逃げられた。いやini ya 逃げられたんですかね。大丈夫ですかnih sono nihongo. So dia ditinggalkan istri, itu bahasa Jepangnya mungkin yome ni oite ikareta という日本語もいいし、嫁に逃げられたとかですね、そういう日本語もいいと思います。Dia ditinggalkan istri karena sering menyakitinya. これは受け身形ですから、ditinggalkan というのは受け身形ですから、dia ditinggalkan oleh istri とかoleh を入れても大丈夫ですね。Oke, kita lihat contoh kalimat yang kedua. Tanpa disadari, kita pasti pernah menyakiti hati orang lain. Kalau tanpa disadari というのはどういう日本語にするか結構悩みましたけれども、どうでしょうこの日本語。気づかないうちに私たちは他人の心を傷つけたことがあると。menyakiti hati orang lain. 心を傷つける。tanpa disadari, 知らないうちとかちょっと違いますね。tanpa disadari. Oke, kalau ada bahasa Jepang yang lebih bagus tolong kasih tahu saya. Mau tekisetsu na nihongo ga areba zehi. Terus kita lihat contoh kalimat yang ketiga. Bicara dengan bahasa yang sopan supaya tidak menyakiti hati orang lain. Ya. Atarimae no koto itte masu ne. 他人の心を傷つけないように丁寧な言葉で話してくださいという命令形にしてもいいんです。これは bicara dengan bahasa yang sopan supaya tidak menyakiti hati orang lain ya. Terus dia sering menyakiti diri sendiri waktu bertengkar. Nah, dia sering menyakiti diri sendiri waktu bertengkar. Bertengkar bahasa Jepangnya kenkasuru ya. Kenka shite iru toki ni kare wa yoku jibun o kizutsukeru to. Ya, bertengkar, 喧嘩するというのはインドネシア語に訳すときに2つインドネシア語があるんですけれども、bertengkar dan berkelahi ya. 多分前に言ったことがあると思いますけれども、kalau bertengkar itu pakai mulut, 口喧嘩ですね、bertengkar. Tapi kalau berkelahi pakai tangan, pakai kaki, pakai kepala ya. 物理的な喧嘩ですね。berkelahi.
Ya, bertengkar tuh berkelahi. Oke, baik di slide ini barangkali ada yang tidak dimengerti, silakan dicoret-coret. Boleh coret-coret, silakan. こう画面のあれですね、スマホのを使ってる方は真ん中coba tap di tengah, nanti akan muncul tanda pensil ya. Terus nanti tanda pensil itu kalian tap lagi, terus nanti muncul menu yang lain untuk coret-coret ya. Oke. Ya mungkin kalian juga udah tahu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide kedua. Menyakitkan ya. これも難しいですね、日本語が。また見ますと、また傷つけるという、傷を残すとかですね、そういう日本語もありますけれども、ちょっと確認しながら例文を見ましょう。Kita sambil memastikan ya, sambil kita lihat contoh kalimatnya sambil memastikan artinya. Contoh kalimat yang pertama, dia suka pakai kata-kata yang menyakitkan. 彼はよく傷つける言葉を使っている。menyakitkan ですね。menyakiti は誰かに傷をつけるんですね。こう対象になるものがあるんですね。でもこの menyakitkan は、対象になるものがないですね。Dia suka pakai kata-kata yang menyakitkan. 彼はよく傷つける言葉を使っている。Terus contoh yang kedua, cinta itu kadang membahagiakan tapi kadang menyakitkan. Ya ini dia. Ini bacanya apa ya? Saya lupa. Rengai ya, rengai. Wa toki ni wa watashi tachi o shiawase ni shite kureru keredo toki ni wa kizu o tsukeru to. Ya seperti itu bahasa Jepangnya, bener nggak? Ya. Jadi kadang kalau saya menerjemahkan ke bahasa Jepang ini ya, kalimat ini saya suka buru-buru ya. Jadi pasti ada yang salah. Sudah seperti Taiki saya. Taiki kikanai kan? Minai kan? Taiki minai kah? Oke. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.